dan pikiran kita sekalian yang percaya kepadanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan di akhir tahun ini dari Yeremia 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Kita dengarkan bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang mendengarkan lewat teknologi di rumah atau di tempat manapun. Mungkin juga yang bahkan mengendarai mobil bisa mendengar sekarang ini oleh kemampuan dan kecanggihan teknologi. Sangat menarik bagi kita memahami, memaknai situasi yang terjadi pada masa Nabi Yeremia ini. 70 tahun dalam permulaan nats ini, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Seringkali angka-angka dalam hidup manusia bisa dijadikan sesuatu yang spekulatif, mistis. Apa makna 70 tahun ini, angka-angka ini? Tetapi ini memang fakta sejarah. Kalau di kitab Yeremia 25 ya, ayat 11-12, termasuk juga di kitab Daniel pasal 9 ayat 2, ini sudah dinyatakan menyangkut keadaan bangsa Israel pada waktu itu yang ditaklukkan oleh Raja Babel, Nebukadnezar. Pada masa itu Yeremia memberikan nasihat kepada Yoyakim supaya tidak melawan, supaya tidak mencari kolaborasi dengan raja lain atau kekuatan lain. Tapi Yoyakim menolak pendapat Yeremia. Akhirnya perang terjadi dan Israel sungguh mengalami kepahitan, luluh lantak. Dan tidak hanya bangunan fisik dan keadaan-keadaan yang mereka alami secara pahit, tetapi juga mereka harus tercerabut dari akar-akar seluruh kehidupannya, dari akar-akar budayanya, dari akar-akar religiositasnya, tercerabut.
Raja Babel, Nebukadnezar, bahkan mengasingkan mereka menjadi tawanan-tawanan di negara Babel. Mereka harus hengkang, tercerabut dari kampung halaman, dari kota, dari tempat kelahiran mereka. Anutan manusia, homeland katanya, itu melekat pada manusia, apalagi pada masa-masa dulu. Jangan kita bayangkan masa sekarang. Masa dulu transportasi pun masih memakai hewan. Belum ada transportasi yang dalam bentuk teknologi. Dapat kita bayangkan itu. Nah, kekhawatiran pada masa itu adalah, dapatkah kami melakukan ritual kami, dapatkah kami melakukan ibadah kami di Babel? Ini yang paling menggoncang orang Israel pada masa itu. Dan karena itu kerinduan-kerinduan mereka untuk kembali ke tempat asal, mulak tu bona pasugit. Ya, ini pemaknaan bagi orang-orang tua hampir seluruh suku-suku di Indonesia yang lahirnya di kampung halamannya, dia pasti akan merindukan pelbagai suasana maupun pelbagai nuansa-nuansa yang ada di sana. Dan ini jika kita mencoba melakukan semacam rekonstruksi imajiner pada masa itu, waduh, memang menyakitkan sekali. Kalau orang-orang tua sekarang mungkin pada saat berangkat dari kampung dengan aman untuk merantau, mencari pekerjaan atau untuk belajar, itu mau tetap dikepung perasaan khawatir, kegalauan, rasa gamang, bagaimana nanti di sana dan lain sebagainya. Bangsa ini berangkat bukan untuk yang seperti itu. Bangsa ini berangkat dalam posisi sebagai tawanan, dalam posisi orang-orang yang hancur, yang dikalahkan, dalam posisi orang-orang yang terhina. Jadi keadaannya pada masa itu demikian pahit. Namun ada satu hal yang mesti diterima oleh bangsa ini, bahwa apapun yang mereka lakukan, seharusnya apa yang disebut dengan sejarah keselamatan mereka, komitmen atau perjanjian mereka dengan Yahweh atau Tuhan yang menjadi dasar segala dasar bangsa ini, yakni perjanjian Sinai. Pengakuan bahwa Yahweh adalah Allah Israel sampai selama-lamanya, dan Israel adalah umat pilihan Allah sampai selama-lamanya. Itu pemaknaan pemahaman yang ada pada mereka. Dan kecelakaannya justru di situ. Tuhan setia, Allah setia, Allah tidak bermain-main, Allah tidak bergeser sedikit pun dari perjanjian itu, tetapi bangsa ini sungguh bermain-main. Tanpa sadar dia mempermainkan hidupnya, nasibnya, keadaannya. Komitmen untuk tetap mengakui Yahweh sebagai Allah. Sama halnya mungkin kalau dalam pengertian negara sekuler kita pahami, ada komitmen, ya, perjanjian, kan perjanjian juga bahwa negara ini negara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Kebhinneka Tunggal Ika, NKRI. Bila perjanjian itu diingkari, penderitaan pasti terjadi. Apalagi dengan Tuhan. Bangsa ini memang bebal. Ya, saking bebalnya bahkan ada yang mengarang cerita, anekdot ke bangsa Israel ini.
Mulai dari Mesir udah dibuang, ini lagi sudah dikasih negara, ada raja, bisa hidup dengan bebas, ya, hak-haknya terjamin dan lain sebagainya. Tapi mereka selalu kembali pada apa yang disebut kefasikan asli orang-orang Israel, stubborn. Jadi ada cerita itu, si keledai dengan si harimau. Satu kali bertemu, keledai bilang, warna rumput ini sangat indah, biru yang luar biasa. Si harimau bilang, kau konyol, warnanya ini hijau. Siapa yang bilang? Pertengkaran terjadi, akhirnya sepakat keledai dan harimau membawa ke pihak arbitrase, pengadilan. Siapa hakimnya? Singa. Harimau dengan keledai menghadap singa. Nah, singa kan raja. Lalu si keledai langsung mengatakan, ya hakim, singa yang adil, bukankah begitu indah rumput kita ini yang berwarna biru? Dan ini menyangkal ini si harimau. Dia bilang bukan biru. Bagaimana menurut Pak Hakim? Ya, apa yang menjadi keyakinanmu itulah yang nyata. Berarti biru kan Pak Hakim? Ini harus dihukum ini harimau. Singa setuju. Dia bilang memang harimau salah. Karena itu dia dihukum 3 bulan tidak boleh jalan-jalan. Dia harus tinggal di situ. Ya sudah, diketuk. Setelah selesai itu, keledai dengan gembira, keledai ya, bukan kedelai, keledai. Seringkali kedelai dengan keledai itu susah dipisah. Udah pergi keledai itu. Si harimau secara personal dia, rupanya dia juga hubungan personal di dunia hewan. Bro, gimana sih? Yang benar dong, rumput kan hijau. Kok kau akui biru? Dan aku pula kena hukum 3 bulan. Singa dengan entengnya menjawab, kau benar. Kau sangat benar. Tapi karena kau berhadapan dengan orang bodoh dan ngotot, salahnya sama kau. Capek. Bahkan sampai waktu saya habis. Mempersiapkan pengadilan ini aja. Ya kan ada. Ada APBN-nya ini bro. APBN-nya ada. Persiapkan ini. Jadi kalau kau udah benar, kau pinter, kau tahu kebenaran berada pada, ngapain kau menghabiskan waktu segala sesuatunya berhadapan dengan keledai yang bodoh itu? Jadi ini yang harus kau sadari. Ini yang paling banyak terjadi dalam relasi-relasi orang Israel dengan bangsa-bangsa sekitar. Ngotot mempertahankan apa yang dipeganginya sebagai sesuatu yang absolut. Dan perilaku ini pun diperhadapkan kepada Tuhan. Melalui nabi sudah dikatakan jangan, bangsa ini ngotot. Jangan kau berperang, ikuti saja. Ya, ibadahmu laksanakan dengan baik dan lain sebagainya. Tapi dia ikut-ikut dalam, ya kalau dikatakan sekarang geopolitik pada masa itu. Ya, saling penaklukan, membangun koalisi dengan bangsa lain dan lain sebagainya. Memang ada masa-masa paling berhasil, masa kerajaan Salomo, paling berhasil membangun koalisi dan kolaborasi dengan bangsa-bangsa lain, terutama juga melalui
pernikahan-pernikahan politik. Makanya istri Salomo itu sampai 300 orang. Dia mengawini putri-putri raja demi keamanan bangsa itu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, bila keadaan-keadaan pada masa akhir tahun ini, seringkali kita berpikir pada hal yang belum terjadi, seraya mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Dan biasanya bagi orang-orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjalani kehidupannya dengan sepenuh hati, selalu dia akan bertanya atau paling tidak dia memastikan, apa sebetulnya tahun ini yang paling bermakna saya lakukan? Apa sebetulnya yang paling penting yang saya lakukan sepanjang tahun 2021 itu? Itu bisa banyak beragam. Di tengah-tengah pekerjaan saya atau di kantor, apa? Dalam persekutuan di gereja, apa? Dalam persekutuan di keluarga, apa? Anak-anak muda, mahasiswa, apa di kampus? Apa dalam pergaulan muda-mudi yang paling bisa saya kagumi? Kalau saya bertanya itu pada ibu bapak, adakah? Secara personal. Jadi kalau mengingat itu, wah hati kita, wow, berhasil bro. Adakah baik sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak-anak, sebagai pemuda, sebagai mahasiswa, sebagai pendeta? Ini yang dimaksud dengan rancangan. Jadi Tuhan sendiri, terutama pada ayat 11, bukan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera. 70 tahun. Kalau kita hitung 70 tahun, apa masih hidup ya orang-orang tua yang dibawa ke Babel itu? Saya kira udah terjadi generasi kedua. Jadi pembaharuan. Udah orang-orang baru yang kembali itu. Kalau 70 tahun masa, terutama juga di kitab Daniel 9 itu, juga di pasal 25, ya di kitab Zakaria juga, ini kitab yang cukup tua, 70 tahun. 70 tahun bukan waktu yang singkat. Ya, sekarang ini rata-rata yang duduk di kita ini di atas, pasti di bawah 70 tahun itu sekarang ini mencapai 90% ini. Ya, paling 10% yang 70 tahun ke atas. Jadi kalau masa 70 tahun dijalani, pastilah sudah banyak yang meninggal. Mungkin yang waktu dibawa kalau dapat berusia 80 tahun dia kembali, usia 10 tahun dia dibawa ke Babel, baru dipulangkan. Ketika Raja Kores sudah menaklukkan Nebukadnezar, Raja Kores yang memungkinkan bangsa Israel kembali ke pembuangannya. Dan Raja Kores ini sering dianggap sebagai satu raja yang meskipun tidak memuja, tidak mengenal Yahweh, tapi dianggap sangat memahami apa yang diyakini oleh bangsa Israel, Raja Kores itu. Nah, menariknya adalah bila kita masuk kepada suasana penghitungan waktu, seringkali kita berpikir mengatakan waktu akan kembali.
Ada pemahaman di asli di orang Batak, Songon Sorkhani Padati katanya, yang memahami waktu itu berputar. Berputar, ada yang berputar persis seperti roda. Di tata ibadah kita juga dikatakan itu tadi, seperti roda yang berputar. Ada yang seperti lurus tapi kemudian seperti spiral. Pemahaman menyangkut waktu di Alkitab bukan seperti itu. Alkitab tidak mengenal waktu yang seperti roda. Alkitab juga tidak mengenal waktu yang seperti spiral. Alkitab mengenal waktu yang linear. Lurus dengan batas. Ya, linear with limit. Berbeda dengan ekonomi, growth without limit. Ya. Jadi waktu di pemahaman Alkitab itu, pemahaman yang diberikan oleh Tuhan adalah lurus dan akan berujung. Kalau pemahaman waktu sampai 70 tahun di sini ya, berputar, itu kalangan-kalangan feodal, iya. Kalangan feodal itu begitu. Di masa sekarang ini masih hidup feodal, ya akan jadi miskin, jadi pengemis. Karena dianggap, kalau seperti roda, kan gak perlu kita bekerja keras. Tidak perlu berbuat apa-apa. Tenang-tenang saja, tidur-tidur saja. Belajar gak perlu. Kenapa? Karena belajar keras pun kita, setengah mati pun kita, satu waktu di atas, satu waktu otomatis juga akan di bawah, satu waktu akan di tengah. Itu pemahaman waktu yang berputar. Demikian juga yang spiral, sekali-sekali aja bekerja, nanti kan datang lagi, kita ikuti aja. Tidak. Sekali dalam pemahaman waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, 1 detik kita tertinggal, maka sampai kita mati tertinggal. Tidak akan ada kembalinya. Sedemikian penting pemahaman waktu, dan itu sampai dicatatkan sampai 70 tahun masa pembuangan itu adalah dalam rangka membangun kesadaran kepada bangsa Tuhan, umat Tuhan menyangkut waktu. Kalau kau bermain-main 70 tahun, kau gak bakal pulang lagi. Itu yang disampaikan kepada bangsa itu. Disitulah kekhawatiran mereka. Disitulah kefrustrasian mereka. Dan kalau pada saat ini dikatakan kepada kita bahwa yang 70 tahun itu sebetulnya adalah rancangan orang Israel sendiri, Tuhan memaknainya yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bila 2021 ya, mungkin kita kosong dengan suatu karya yang sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh menjadi prestasi yang sangat prestisius, suatu tindakan yang luar biasa, terutama dalam hubungannya dengan Tuhan, maka di 2022 hal seperti itu akan mengalami suatu pembaharuan yang lebih maju. Itu pemaknaan rancangan damai sejahtera. Kalau kita pada tahun 2021 ini menyadari penuh, merancang penuh, melakukan dengan penuh, mencapai dengan penuh, maka di 2022 hal itu akan mengalami pembaharuan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju. Bila pada tahun 2021 ini tidak ada, mungkin kita abai, kita tidak pernah berpikir, maka apa yang disebut perlu membangun rancangan damai sejahtera
artinya menangkap apa yang Tuhan maui kepada kita, menjadikan kehendak Tuhan itu terjadi pada kita, maka kita akan mengakhiri 31 Desember ini dengan pelbagai penangkapan wahyu. Ini hari ini, saat ini momentum wahyu Tuhan kepada kita. Kalau dalam bentuk bahasa-bahasa ilmiah, imajinasi atau fantasi. Tapi bukan hayalan Parsedol, bukan angan-angan Parsedol, tapi imajinasi. Teramat penting bagi orang-orang percaya untuk membangun imajinasinya. Jadi kalau kita berimajinasi, itu sebenarnya menggunakan pikiran dan perasaan, emosi kita juga, itu sebenarnya kita sedang berada menerima suatu wahyu. Ini yang sudah begitu banyak hilang dari proses-proses spiritualitas jemaat di dunia ini. Bagaimana sebetulnya kita pada awal tahun 2022 sudah melangkah mulai menjejaki apa yang menjadi imajinasi kita di tahun 2021 ini. Apakah kita akan berimajinasi, oh saya dengan istri saya akan membangun suasana yang begitu mesra. Oh, apakah saya sebagai mahasiswa akan merancang suatu bentuk belajar yang efektif dan menghasilkan satu nilai, indeks prestasi. Apakah saya sebagai pendeta, sebagai parhalado, apakah saya sebagai pegawai negeri, apakah saya sebagai pengusaha, membuat imajinasi spiritual. Kekeringan spiritualitas adalah kehilangan imajinasi terhadap Tuhan. Kekeringan hidup adalah bagian dari ketiadaan, kegairahan, ya, apa yang disebut jiwa keagamaan kita. Ini yang paling penting. Ini yang hilang di masa-masa Yeremia. Itu yang terhilang. Akhirnya yang muncul adalah imajinasi liar. Yang muncul adalah rancangan kecelakaan yang dibuat oleh manusia sendiri. Yang muncul adalah perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Tetapi bila dengan imajinasi spiritual, ya, rancangan damai sejahtera Tuhan itu akan memasuki jiwa kita, memasuki spirit kita, memasuki proses kalkulatif yang terjadi dalam otak kita. Dan ini yang sebetulnya, ya, kalau kita mengalegorisasikan tafsir kau akan kukembalikan setelah 70 tahun. Artinya kepada anak-anak yang baru, generasi-generasi yang baru itu. Kau akan kukembalikan pada realitas untuk kembali engkau berimajinasi bersama Tuhan, berimajinasi tentang Tuhan, berimajinasi bagaimana kita melakukan, melihat sesuatu pada tahun 2022. Lest we forget, kata orang-orang yang selalu berimajinasi. Sekiranya saya lupa. Sekiranya saya lupa di tahun 2021 ini mencintaimu, hai Tuhanku. Sekiranya saya lupa untuk hidup berdamai denganmu, hai kawan-kawanku. Sekiranya saya lupa untuk berbuat yang kecil tetapi manis dan bermakna bagimu sesamaku.
buatlah imajinasi baru. Satu hal yang perlu menjadi catatan jemaat ini. Kalau saya preses, kalau saya Ephorus, saya udah akan bikin gereja HKBP Bandung Reformanda ini sebagai gereja diakonia. Itu milestone, prestasi yang dahsyat yang dibikin dengan memberi 200 ribu ya, lalu dibagi-bagi. Saya menikmatinya, memberikan itu dari mobil ketika ada orang yang berjualan di Jakarta ini, tapi yang dari Reformanda punya uangnya itu. Dan rasanya luar biasa berbeda. Saya pikir jemaat Reformanda ini dengan diakonianya berapa dari anggaran 60 juta kalau nggak salah itu ya. Mana itu? 60 juta ya? Yang diakonia? 50. Ya 50 udah dekat-dekat lah dengan 60 juta. Nanti ada yang nambahin lagi 10 juta. Biasa-biasa aja bagi kawan semua mungkin orang. Biasa-biasa aja. Karena kita tidak memiliki imajinasi religius. Kita tidak memiliki semacam rekonstruksi imajiner secara spiritual. Tapi bagi saya sampai sekarang wajah Bapa itu yang tidak bisa saya gambarkan. Walau hanya sepersekian menit di lampu merah tanpa perencanaan. Tapi saya yakin Bapak ini memang sangat tidak memiliki mata pencaharian. Sesuatu yang, dan menurut saya dari segala perbuatan-perbuatan lain, perbuatan diakonia Reformanda ini. Makanya kalau saya Ephorus, saya harus katakan, sebab apa? Oh di grup para pendeta, grup distrik, grup alumni, yang muncul adalah tahun diakonia untuk warga jemaat yang kurang, warga jemaat. Kalau Reformanda siapapun tidak perlu tahu apakah itu dari Reformanda atau bukan dari Reformanda. Ya. Dan apa yang akan diyakini orang yang menerima itu? Kita tidak ceritakan itu. Dia pun tidak mengenal saya. Dia akan katakan ini dari Tuhan. Bukan dari Reformanda. Bukan dari pendeta. Bukan dari siapa-siapa. Bukankah itu yang akan mendatangkan rancangan damai sejahtera? Kalau dari Reformanda, oh jealousy, apa aja, mendatangkan dari Tuhan. Semua akan mengatakan haleluya. Kalaupun tidak seperti kita mengatakan haleluya, mungkin alhamdulillah. Lalu apa arti hidup ini kalau bukan untuk itu? Apa? Mau bermiliar-miliar sampai triliun uang. Kalau tidak ada satu tangkapan yang sungguh-sungguh menjadi milestone dari kehidupan kita ini. Dan karena itu yang saya katakan tadi. Ini, bersyukur juga ya tidak ditetapkan Ephorus maupun Preses sebagai jemaat diakonia. Karena Tuhan sendiri yang akan menetapkannya. Di tahun 2022 saya yakin akan meningkat itu. Dan rancangan damai sejahtera Tuhan itu akan nyata pada pribadi-pribadi dari Reformanda ini. Sesuatu yang sangat istimewa, yang tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tuhan akan mengembalikan hal-hal yang terhilang. Tuhan akan mengembalikan hal-hal yang terhilang. Dan impian-impian yang belum mewujud di 2021. Yakin Ibu Bapak? Yakin saya. Anda minta atau tidak minta, Tuhan akan mencurahkan itu bagi yang mengena dengan Reformanda ini. Don't forget. Kalau yang tadi lest we forget, don't forget. Jangan lupa rancangan damai sejahtera Tuhan
di 2022. Sebab apa? Tuhan itu juga memiliki parameter, memiliki alat ukur. Itu makanya disebut rancangan. Cobalah periksa hati kita sekarang secara spiritual. Saya mau meriksa, saya memaknai, saya menikmatinya. Repermanda akan sangat dikasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk rancangan damai sejahtera yang membebaskan kami dari kecelakaan dalam segala bentuk dan jenisnya. Kami akan bebas berkreasi, berimajinasi, terutama iman kami, ikatan kuat kepada Engkau yang memateraikan kami sebagai anak-Mu yang akan Engkau berkati. Dan biarlah ya Tuhan 2021 yang mungkin dipenuhi kegagalan atau juga dipenuhi dengan keberhasilan. Semua itu telah berlalu dan itu menjadi bagian ya Tuhan untuk kami datang ke hadapan-Mu agar langkah kami, tindakan kami di 2022 adalah pengejawantahan rancangan damai sejahtera. Bila kami berpikir ke arah itu, kehidupan jemaat ini akan berada dalam bangunan demi bangunan damai sejahtera, dalam pikiran demi pikiran damai sejahtera, dengan hati demi hati damai sejahtera. Dan biarlah semua itu ya Tuhan boleh menjadi di tengah-tengah segala hal. Berikanlah ya Tuhan kemampuan-kemampuan yang lebih baik, ketahanan-ketahanan yang lebih ampuh, daya-daya yang lebih dahsyat bagi tiap-tiap orang, anak-anak hingga yang sudah usur menghadapi semua hal. Sehingga dengan itu akan nyatalah rancangan damai sejahtera-Mu di hadapan orang per orang, di rumah, di dalam pergaulan, dan di dalam persekutuan di jemaat ini. Berkati semuanya dalam kasih-Mu ya Yesus Kristus. Amin.